Terima kasih sekali lagi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sambutan dari perwakilan Bali. Ketua tim rombongan Bali yaitu Bapak Mauyase. Ya. Sebelum dia cerita, dia mengucapkan terima kasih banyak. Testimoni dari Lombok ya, yang lama berada di Lombok dalam ini kami mohonkan diwakili oleh Bapak. Ya, klepon itu namanya klepon penguasa Bunut Bok. Saya tidak kenal klepon. Saya tahun 84 bersama 20 orang ke Lombok. 3 orang? Ada lagi? Kami panggil ganti. Nah, untuk lebih lengkapnya, ikuti liputan berikut ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Dulu memang kami ini bertugas di satu kesatuan kewilayahan yang bernama Polres Lombok Barat. Iya, betul sekali. Polres Lombok Barat yang sekarang nomenklaturnya sudah dirubah menjadi Polresta Mataram. Iya, betul. Namun markas Polres Lombok Barat pindah ke Lombok Barat di Gerung sana. Iya, betul Nah, sekali. itu Polres Lombok Barat wajah baru. Kalau Iya, kami ini Polres Lombok Barat yang asli. Yang asli, ya. Nah, setelah tersebar purnawirawan ke berbagai daerah dari ujung timur NTB, bahkan mungkin ada sampai ke NTT. Luar biasa. Ada yang menetap di Mataram ini juga, di Lombok khususnya, dan juga di Bali, bahkan di Jawa. Bahkan di Jawa juga. Coba kita panggil di sini, ada tidak yang dari Jawa? Oh, ada yang dari Jawa. Ya. Nah, ini yang dari Jawa. Nah, yang dari Jawa ada, tolong angkat tangan. Iya, tadi saya lihat di daftar hadir ada dari Jawa ya, Pak Dwi. Pak Dwi. Sudah hadir mewakili rekan dari Jawa, Kota Jawa Timur. Iya. Ya, terima kasih luar biasa. Kemudian jauh-jauh dari Bali juga sangat banyak. Ya. Dari Bali. Dari Bali. Ya, Dari banyak dulu sekali. Ya. kita kami bersama-sama di sini. Ya. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Bali. Ketua tim rombongan Bali yaitu Bapak Mauyase. Ya, Bapak sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan juga memberikan sambutan kepada kami. Silakan. Saya yang di sini berdiri, mohon maaf. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan Tiang. Tiang Pak Mawi dulu bertugas di Lombok Barat. Sebelum Tiang cerita, Tiang mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sesepuh, terutama ini Haji Titiang, Atu Haji, Haji Swali, Arang Pak Haji Niki Isti, Seberapa Usi Suto, Dr. Suto, Arang Sane Tios-tiosan, Sane membina Titiang dulu di Lombok, semasih yang baru datang, yang istilahnya dulu masih kosong, baik di bidang ilmu kepolisian dan yang lain-lain. Apa yang dikatakan tadi dengan Pak Baduarse itu memang semuanya benar, dan yang dibilang sama Pak Gusti Pak Badio itu juga benar semua. Itulah yang sebenarnya kenapa acara ini berlangsung, karena niat dan keinginan dia, saran Pak Badu, saran Pak Gusti, Pak Bagio, saran Pak Haji Tamamudin, saran Pak Sri, itu yang dia ngajak sama Pak Samad, Abdul Samad, saran Pak Madiat Majo, itu yang dia calling. Astum Karo berjalan dengan baik, dan dia tidak menyangka seperti sekarang ini, dia kira akan beberapa teman saja, ternyata semua
dan yang sangat berbangga sekali, sangat berterima kasih sekali. Dan masalah tadi dibilang sama Pak Made Badu, masalah konsumsi yang dibilang itu tidak benar, itu tidak benar Pak Puro tadi. Nika Pak Badu, nika sarang kami, nika sarang kemetuan yang di panitia, dia cuma mendukung mantan nika. Yang dari Bali, dia juga berterima kasih teman-teman yang ikut yang di Bali. Semoga berbahagia juga dan sehat semua. Itu yang Tiang harapkan, dan apa yang Tiang harapkan dari 3 bulan ini terwujud. Mudah-mudahan berkelanjutan. Yang dibilang sama Pak Made Badu tadi itu yang benar. Kita purna tugas, bukan purna sahabat. Mari kita berbagi dan Tiang doakan semua sehat, yang sakit semoga cepat sembuh. Malih bos, Bang Gusti, kita doakan teman-teman kita yang sakit, yang lagi kesusahan, udah tidak ada lah. Kita kalau ada nanti kita bersama-sama merangkul bagaimana caranya. Itu akhirnya cerita masalah tugas umum. Tidak ada Lombok Barat pertama kali Ampuro, karena kita bukannya menceritakan ini waktu ini. Mungkin di antara teman-teman kita yang paling lengkap tugasnya. Kita ring-pol boleh, ring-polsek boleh, ring-polres boleh, Polresta boleh, Polwil boleh, Polda boleh, Mabes boleh. Terakhir yang pensiunnya ring Mabes Polri, ring laboratorium forensik dan pasar. Itu yang sering tugas ke NTB wilayah yang kebetulan pasti tidak ketemu sarang teman-teman yang jadi kasat, yang jadi kapolsek, bahkan jadi kapolres, pasti tidak ketemu. Tidak mungkin karena berhubungan langsung dia, dan yang menangani kasus yang di bagian Tisika cuma yang berempat NTB, NTT, Bali. Maka yang hampir tiap bulan tugas umum ke Lombok dulu sebelum pensiun. Yang tidak asing dengan teman-teman ini termasuk di NTT, lighting semua yang ada di reskrim masih tidak kenal. Nika tugas jalan umum, dan yang terakhir ring forensik pensiun. Nah, dilanjutkanlah yang berkecimpung ring dunia wisata. Dan di hari Bali, kalau ada teman-teman nanti yang ke Bali, ngiring sarang-sarang yang Kangyang, hampir ke Pondok Jari Bali, yang siap, siapapun teman-teman ini yang siap. Tapi Kangyang seberapa yang bisa jamu. Asapun nikah Pak Gusti, ambutan dia semoga nabi sana abdiang sarang sami membolehan karahayuan karahajangan sehat jasmani rohani lahir dan batin lagi. Om santi om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita lanjut Mbak Fiana. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak. Ya baik, sekali lagi kita sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Retno Yasin yang sudah memberikan sambutan. Yang terakhir yaitu sambutan dari Pak Komisaris Besar Polisi Purnawirawan I Gusti Lanang Pratesuta, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kami persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk kita semua. Mengenang masa lalu aja lah. Topiknya itu Polres Lombok Barat, karena banyak kenangan yang kita alami bersama di Polres Lombok Barat. Kita bersyukur bisa
pensiun, karena tidak semua orang bisa mencapai purna bakti atau pensiun. Kemudian Polres Lombok Barat ini terpecah menjadi Polres Lombok Barat yang ada di Gerung dan Polres Lombok Utara yang ada di Tanjung. Kegiatan yang kita lakukan tentu memberikan warna dalam penugasan, seperti tadi yang disampaikan oleh rekan kita Pak Mawiyase, dan juga yang lainnya. Saya yakin juga bisa menikmati kegiatan-kegiatan penugasan. Yang kedua, saya di Nusa Tenggara Barat ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua PP Polri Daerah Nusa Tenggara Barat sampai dengan Desember nanti menjabat. Ternyata mengurus para purnawirawan itu lebih susah dari ngurus satu batalion Brimob. Ada yang mau ke timur nggak mau dibelokkan ke selatan, ada yang mau ke barat nggak mau dibelokkan ke kiri. Ya, saya sering katakan ini masih banyak area ini. Area kalau di Bali itu area kencang, jadi kencang terus. Tapi kita syukuri 3 tahapan itu kita bisa lalui. Ketika kita masih bayi, balita, kecil, kita dikatakan berbau kencur. Ketika kita bertugas dari Bali, baunya udah beda nih. Baunya bau parfum. Tapi setelah pensiun, usia lanjut, baunya bau minyak angin atau minyak kayu putih. Nah, ini harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga, mohon perhatian dulu rekan-rekan. Semangat, jangan kendor. Ajang pertemuan seperti ini merupakan nikmat sebenarnya yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita bisa bersilaturahmi, saling mendoakan, saling bertukar pengalaman. Yang ditanyakan paling sekarang lagi di mana, berapa cucunya, sehat. Nggak akan ada yang nanyakan berapa jumlah sawahnya, berapa punya mobil, nggak ada. Itu pasti yang ditanya sehat, berapa cucunya sekarang. Nggak ada yang menanyakan itu kondisi. Kemudian yang keempat, nah ini yang berkaitan dengan PP Polri. Wadah dari organisasi purnawirawan Polri ini sebenarnya sangat penting untuk kita bersama-sama mendatangkan kawan-kawan kita yang sudah purnah. Ternyata mendatangkan saja susahnya sangat. Saya sudah hampir 2 minggu mau datain rekan-rekan sentibiner susah. Sampai saya bilang kalau nggak bisa diketik, tulis tangan, foto kirim ke saya ketik. Sehingga saya setiap malam itu saya ketik ribuan yang saya ketik sambil ingat ini pangkatnya apa. Banyak yang kelupaan saya. Nah, ini sebenarnya Bapak ketika purna itu wajiblah mendatangkan atau mendaftarkan dirinya di ranting, cabang atau daerah supaya termonitor keberadaannya. Banyak pengalaman yang saya alami ketika berpulang atau meninggal, kepala lingkungannya itu didompui. Saya tidak tahu dari mana kepala dusunnya telepon saya, Pak, ini ada warga
saya meninggal. Kenapa? Saya bilang, katanya ini pensiunan polisi gitu. Jadi setelah saya cek ternyata benar. Nah, sampai ironisnya seperti ini, kita nggak tahu keluarga kita dari mana. Kemudian ketika banjir di Bima, pengurus Pencak di Bima, saya tanya ada nggak keluarga kita purnawirawan yang terdampak banjir. Setelah dicek tidak ada. Begitu saya minta data di BPBD, ternyata ada 13 purnawirawan kita terdampak banjir. Akhirnya saya turun langsung ke Bima. Setelah kita cek, yang bersangkutan tidak mau didaftarkan di BPPORI. Padahal ini kan nggak berat itu. Kita didaftarkan. Tidak juga disuruh iuran. Kalau iurannya dari iurannya di Cawan atau di ranting masing-masing itu. Saya bayar lagi Terlepas digital itu. tapi menggunakan itu. Baca ya. Nah, saya melalui kesempatan ini saya mohon kepada rekan-rekan yang ada di Lombok Enggak pernah kesini. yang masih saya kesulitan data ini adalah Lombok Barat, Dari bulan 6 tahun lalu. Jawa Jawa lengkap sering. sama kota Mataram yang paling dekat. Setelah saya menghubungi katanya di prestisnya hilang. Nah, selesai dari karena saya kemarin ingat itu dapatlah banyak saya masukannya dengan Pak Dodi Santi udah saya suruh mendatakan. Yang mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa klop karena tanggal 24 sampai dengan 26 Februari Mantap. saya harus mengikuti Rakpus BPPORI di Jakarta sekaligus. Nah, ini untuk poluan yang sudah pernah Pengawas Lombok akan Barat. dilantik pengurus purnawirawan polisi wanita seluruh Indonesia dilantik serentak di Jakarta. Di pendidikan. Pengawas pendidikan. Nah, ini pimpinan Polri yang sudah purna masih atensi dengan para pensiunan kita. Kalau di Jakarta, BP Polri sudah punya gedung Tribrata itu sama hotel. Bukan hotel Tribrata, hotel apa namanya? Yang menguasai bawah tanah itu. Itu nilainya hampir 200-an miliar dibangun. Jadi kalau ke Jakarta bawa KTA PP Polri itu bayarnya 50%. Hotelnya bintang 4 di Jakarta Selatan. Ya. Nah ini ya. Ya, sekarang bayar 50%. Jadi tidak ada ruginya kalau bapak itu didaftarkan di organisasi PP Polri. Nah, yang kedua masalah kartu anggota. Saya sudah menyampaikan bahwa saya akan urus kartu anggota itu gratis, tapi tolong saya diberikan data sama fotonya yang terbaru. Itu pun sampai sekarang juga susah sekali ngumpulin itu. Kartu anggota bisa digunakan untuk e-money. Jadi kalau pergi jalan tol apa itu bisa, dia berfungsi sebagai e-money juga. Tapi ininya diisi lah itu bisa. Kemudian kalau naik kereta api sekarang dengan kartu purnawirawan itu juga bayarnya 50%. Banyak kemudahan sebenarnya, tapi kesulitannya saya seperti itu. Nah, harapan saya tadi kita berkumpul, mari kita memulailah. Yang belum silahkan mendaftarkan diri di cabang atau di ranting. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih supaya rekan-rekan bisa terdaftarkan dengan baik. Kemudian yang
kelima. Pak Badi udah batasi cukup 5 aja ini, ya, 5 aja lah. Saya atas nama pengurus PP Polri daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya alumni Polres Lombok Barat, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang memfasilitasi kegiatan ini dengan berbagai hambatan dan tantangan. Ternyata kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin saya satu-satunya tamtama wamil yang tidak selapa dan sespim. Semua itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Termasuk kehadiran kita sekarang di sini, tanpa anugerah dari Yang Maha Kuasa mungkin kita tidak bisa sampai di sini. Saya untuk rekan-rekan semua yang sudah sepuh maupun yang masih energik, jangan pernah berhenti beraktivitas, karena itu akan memelihara kesehatan fisik kita. Mungkin ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan rekan-rekan dari Bali. Oh, Bali ini. Oh, mantap. Ini di Bali berapa orang datang Bali? 1 tahun atau 2 tahun Berapa orang? depan. Udah berapa? 40. Rezeki kita masih ada Mantap. dan kesehatan kita masih mampu untuk menyeberangi lautan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, satu sih, saya lupa Pak Ustul Arifin waktu saya siswa sering malam-malam bawain roti sama Pak Edi yang sering. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Kita ucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Komisaris Besar Purnawirawan Presiden SMH yang sudah memberikan sambutan dan banyak bimbingan perjalanan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat semua bagi kita, dan kita doakan pada beliau semoga saudara kami sehat walafiat. Acara ini terlaksana atas inisiasi dari rekan kita dari Bali sesungguhnya. Ya. Inisiatif ini datang dari Pak Mawi sebenarnya, yang berawal dari pembentukan WAG yang ketika itu anggotanya belum banyak. Ya. Kalau sekarang sudah cukup banyak. Nah, beliau menginisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan ini. Karena alhamdulillah ya, sebagai Swahe, beliau sekarang sudah menjadi seorang entrepreneur yang sukses di Bali di bidang pariwisata, dan mudah-mudahan itu berkembang terus usaha beliau. Dan seperti tadi apa yang beliau sampaikan, ya kalau ada Bapak Ibu yang berkenan datang ke Bali, silakan mampir ke kediaman beliau, semua akan dilayani. Itu tepuk tangan lagi kepada Bapak Mawiase ya, dan sukses dan sehat selalu. Baik, Bapak yang kita lanjutkan acara Lanjut kembali. ya. Ini acara khusus bagi kita yang mungkin bisa mengenang masa-masa lalu ya. Iya. Testimoni dari beberapa rekan-rekan yang pernah bertugas di Lombok Barat ini ya, terutama di bawah Kesatuan Polres Lombok Barat. Testimoni dari Lombok ya, yang Nyaman Arjana ya, Nyaman Arjana. Selamat siang rekan-rekan yang dari Lombok maupun dari Bali, atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya ini angkatan 95, jadi dari tahun 1987 sudah ada di Lombok. Jadi masih bergabung dengan Polres Lombok Barat, belum dipecah. Jadi testimoni saya selama di Lombok ini dari tahun 87 sampai sekarang masih di Lombok, karena masih cinta dengan Lombok. Jadi karena anak-anak masih dinas di sini semua, dua-duanya dinas di Mataram. Jadi kita masih kangen sama Pelecing Lombok. Ya.
Jadi masalah dinas saya dari 87 dinasnya di Satuan Lalu Lintas. Jadi untuk kegiatan atau bikin BAP, bikin laporan polisi, jadi otak saya masih kosong karena saya cuma dinasnya di Lalu Lintas. Itu gara-gara Bapak almarhum Aloysius Misa. Jadi waktu itu saya ikut sirkuit Jawa Bali Yudo, dapat emas di Denpasar. Jadi saya disuruh beli kopel putih di Denpasar sama beliau. Jadi pulang ke Lombok langsung lalu lintas. Jadi termasuk teman-teman lalu lintas angkatan saya penguasa Lombok Barat dari Bayan maupun Sekotong. Ya, Klepon, itu namanya Klepon, penguasa Bunut Bok. Bersama Putu Sumartayo, bersama Agus Budi. Nah, itulah. Ya, itu angkatan-angkatan Bunut Bok. Apalagi pas haji. Kenapa disebut telepon, Pak? Kenapa disebut telepon? Karena uang seribuan itu lecek semua, jadi kayak telepon. Makanya polisi 87 sampai 90 itu rata-rata pantatnya bisul karena ada telepon. Nah, itulah kenangan kita waktu zaman itu. Tapi sekarang kan beda. Diwakili oleh Bapak. Itulah pengalaman saya selama di dinas di Mataram. Sekian, selamat siang. Sekarang kami mohonkan rekan dari Bali, ya, Mengenang Parwante, ya, dipersilakan. Ini luar biasa, beliau putranya juga sudah sukses. Terima kasih. Saya tidak kenal Klepon. Saya tahun 84 bersama 20 orang ke Lombok dengan kapal yang 5 jam itu. Baru sampai di Lombok, oh begini Lomboknya ya. Gitu ceritanya. Lain sekali dengan di Kuta masih zaman itu rame. Setelah di Lombok Mataram itu, wah kok sepi, tidak ada apa. Kita nonton sama-sama ke Rinjani, Irama. Ya malam ini kita naik motor, pulangnya jalan kaki. Itu yang kenangan yang pertama itu yang saya di Mataram itu. Nah masalah kebun saya tidak pernah, karena tidak pernah di lalu lintas. Lain cerita. Saya dinasnya sebagian besar di reserse. Nah tahun 84 saya di Mataram bersama 20 orang, Sebadua. Diterima di aula, 3 di reserse, yang lainnya di Sebara, dan yang lainnya di lalu lintas. Sebagai suhu saya, Pak Ketut Redet itu. Suhu saya yang paling membina kita adalah Pak Ketut Redet. Terima kasih Pak Ketut. Sudah bisa hadir dalam rangka temu kangen warga Polres Lombok Barat. Tapi inilah mantan kita yang kuat Lombok Barat dulu. Nah, saya ingat itu waktu zaman Buser, saya bersama Pak Solehin, kalau tidak salah sudah jenderal. Kita kerjaan Pak Solehin, kita cari maling ke Sekotong, kita jalan, tidak boleh nyentet, ada lubang kita loncat, tidak ada lubang kita loncat, jatuh langsung. Itu pengalaman saya dengan Pak Solehin. Ya terima kasih Pak Haji Subali, Pak Lanang Pratasuda yang telah juga membina kita. Kenapa sama Pak Mawi kita pingin ke Lombok? Karena saya juga ada kenangan, masih ada rumah di Lombok Barat, di Perumnas yang masih saat ini, tapi sayang sekarang kosong. Itu rumah kenangan saya. Hari-hari anak saya semua di Perumnas. Astongkare, saya punya 3. 1 Akabri, Polri, tahun 2010 Astongkare, sekarang dinas di Polda. Yang kedua di Bandara Ngurah Rai. Yang ketiga yang cewek sekarang udah jadi dokter. Astongkare kita. Itulah pengalaman kita selama di Lombok Barat. Astongkare. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga yang di sini. Salam dari ibu saya karena ibu udah sempat hadir. Beliau masih guru. Beliau pingin sekali hadir tapi sekarang tidak bisa cuti. Terima kasih. Salam. Merdeka. Merdeka Bare. Saya Mas Lombok masih eksis. Terima kasih.
Baik, acara selanjutnya Mbak Fiana, kita masuk ke acara happy lah sedikit. Happy sedikit apa banyak kan? Ini ada acara yang sudah disiapkan oleh kita panitia. Acara apa itu? Mudah-mudahan para hadirin berkenan nih. Iya. Ini ada semacam surprising. Kejutan yang luar biasa pastinya. Kami panggil rekan-rekan atau bapak-bapak yang lahir atau yang berulang tahun di bulan Februari. Silakan tampil ke depan. Bulan Februari.